Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sahrul dari kelas MPIA dengan NIM 2022-01-01-03-033. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang humas dan layanan publik. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu humas, kemudian proses-prosesnya dan peran-peran humas dalam suatu kelembagaan. Nah, pada pembahasan video ini ada 4 pembahasan yang akan saya bicarakan atau yang akan saya angkat sebagai materi dari pembahasan saya, yaitu yang pertama adalah pengertian humas dan layanan publik, kemudian yang kedua yaitu peran dari humas itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah peran layanan publik, dan yang pembahasan yang terakhir adalah proses dalam menjalankan humas dan layanan publik. Jadi pada pembahasan pertama yaitu apa sih humas dan layanan publik itu? Nah, yang pertama adalah pengertian humas. Humas adalah suatu bidang yang bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga hubungan baik antara suatu organisasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk media, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah memelihara dan meningkatkan reputasi organisasi. Jadi, dengan melihat tujuan utama dari hubungan masyarakat atau humas, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika dalam suatu lembaga atau suatu instansi atau organisasi di dalamnya ada humas, maka humas ini sangat berperan penting dalam meningkatkan reputasi lembaga tersebut atau instansi yang ditempati tersebut. Nah, dan bisa juga kita pahami bahwa peran humas di dalam suatu lembaga, baik itu lembaga pendidikan maupun suatu organisasi ataupun instansi tertentu, maka humas atau hubungan masyarakat ini bertujuan untuk membangun hubungan antara instansi atau lembaga dengan masyarakat umum atau khalayak umum. Selanjutnya yaitu pengertian layanan publik. Jadi, layanan publik ini mencakup kegiatan atau program yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini melibatkan pelayanan pelanggan, kemudian penanganan keluhan, kemudian pengelolaan program layanan, dan pengembangan kebijakan publik. Jadi dari pengertian layanan publik ini bisa kita pahami bahwasanya layanan publik ini tujuan utamanya dibentuk atau tujuan utamanya diberikan oleh pemerintah kepada khalayak umum adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk pembuatan KTP. Nah, di situ ada pelayanan-pelayanan yang dimana pelayanan dalam pembuatan KTP tersebut harus sesuai dan kemudian tepat dan bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan dari yang akan dilayani atau masyarakat atau khalayak umum yang akan diberikan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun suatu instansi tertentu. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu peran humas atau peran hubungan masyarakat dalam lembaga. Nah, di sini saya akan mengangkat 3 poin atau 3 pembahasan yang menjadi tugas utama atau menjadi peran utama humas dalam suatu lembaga. Yang pertama adalah manajemen komunikasi. Jadi, humas bertanggung jawab untuk merencanakan atau mengarahkan dan melaksanakan strategi komunikasi organisasi. Ini melibatkan komunikasi internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan informasi yang konsisten dan tepat waktu di antara anggota organisasi dan pemangku kepentingan eksternal. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah hubungan media.
Jadi humas ini berperan penting dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan media massa. Mereka akan menyusun rilis pers, mengatur konferensi pers, dan menjalin kontak dengan jurnalis untuk memastikan liputan-liputan yang positif dan akurat tentang organisasi. Nah, bisa kita ketahui bahwa ini mengenai tentang hubungan media adalah bagaimana caranya humas atau hubungan masyarakat ini membangun citra positif dalam media massa. Misalnya dalam media sosial diberikan membangun citra positif lembaga atau instansi yang dimana instansi atau lembaga tersebut akan diangkat reputasinya oleh hubungan masyarakat atau humas dalam media sosial atau media massa. Pada poin ketiga yaitu pengembangan hubungan masyarakat. Jadi peran humas atau hubungan masyarakat yang selanjutnya adalah membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi atau lembaga dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu stakeholder seperti masyarakat, media, pemerintah, pelanggan maupun karyawan. Jadi bisa kita pahami bahwasanya humas ini atau hubungan masyarakat ini tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang baik, atau bisa juga dikatakan sebagai meningkatkan citra positif atau pandangan masyarakat terhadap lembaga atau instansi terhadap hubungan masyarakat maupun layanan-layanan publik. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga. Setelah kita tadi membahas tentang peran humas, selanjutnya kita membahas pada poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga adalah peran layanan publik. Nah, pada peran layanan publik di sini saya memberikan 3 poin atau 3 tahap atau 3 pembahasan yang akan saya jelaskan. Kemudian saya akan paparkan saya akan menjelaskan mengenai 3 poin-poin tersebut tentang peran layanan publik. Jadi yang pertama adalah peran yang pertama dari layanan publik adalah pelayanan masyarakat. Nah, ini adalah peran yang pertama, yaitu layanan publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan adil kepada masyarakat. Yaitu ini meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, perumahan, dan infrastruktur publik lainnya. Jadi bisa kita pahami dari poin pertama bahwa peran dari layanan publik adalah pelayanan kepada masyarakat atau masyarakat halayak umum, baik itu dari kesehatan, keamanan, perumahan, dan infrastruktur publik lainnya. Kemudian poin yang kedua adalah penyedia informasi. Jadi layanan publik ini juga berperan dalam menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses kepada masyarakat. Ini termasuk memberikan informasi tentang kebijakan publik, hak dan kewajiban warga, prosedur administrasi, dan berbagai layanan yang tersedia. Bisa kita ambil suatu contoh, misalnya dalam kantor catatan sipil, yaitu dalam pembuatan KTP. Nah, bisa kita pahami bahwasanya ketika kita ingin membuat KTP, maka kita akan diberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang perlu kita penuhi dalam pembuatan KTP tersebut. Kemudian di mana kita akan mengurus atau di mana kita akan membuat KTP tersebut. Nah, disinilah peran utama dari layanan publik, yaitu menyediakan informasi yang akurat, kemudian menyediakan akses yang dimana akses ini mudah didapati atau mudah diakses oleh halayak umum atau masyarakat. Misalnya kantor catatan sipil ini disediakan di tengah kota, maka semua orang akan berkumpul di situ dan menyediakan informasi yang akurat, kemudian memberikan pelayanan yang adil. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu partisipasi publik. Jadi, peran humas yang ketiga adalah partisipasi publik. Layanan publik harus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini melibatkan mengadakan konsultasi publik, kemudian mendengarkan masukan dan pendapat masyarakat, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Jadi itulah
3. Peran dari pelayanan publik. Nah, selanjutnya yaitu pada poin yang keempat atau pembahasan yang keempat adalah proses dalam menjalankan humas, hubungan masyarakat maupun layanan publik. Jadi di sini saya membuat 4 tahap atau 4 proses dalam menjalankan humas dan layanan publik. Saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat poin tersebut. Kemudian yaitu poin yang pertama adalah yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan humas dan layanan publik. Langkah yang pertama adalah analisis kebutuhan. Jadi langkah pertamanya adalah melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu ini melibatkan mengidentifikasi masalah, harapan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh layanan publik atau komunikasi humas. Jadi di sini humas mencari tahu atau menganalisis tentang kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang kedua adalah melakukan perencanaan. Nah, setelah dilakukannya analisis kebutuhan, setelah kita ketahui tentang kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh masyarakat setempat, maka langkah selanjutnya adalah merencanakan strategi atau taktik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini melibatkan menentukan tujuan, target, audiens, pesan yang ingin disampaikan, dan metode komunikasi yang akan digunakan. Jadi setelah kita melakukan analisis kebutuhan, maka poin yang kedua itu perencanaan. Nah, pada proses perencanaan di sini kita merencanakan tentang bagaimana nanti ketika kita ingin mengimplementasikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, yaitu mengenai tentang tujuan. Kita menetapkan tujuan dari layanan publik atau humas kita ini, kemudian menentukan target, yaitu targetnya adalah masyarakat atau halayak umum. Kemudian poin yang ketiga adalah implementasi. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, setelah kita melakukan analisis, kita melakukan perencanaan, maka yang selanjutnya adalah implementasi atau pengaplikasian. Jadi setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi dan taktik yang telah ditentukan. Ini melibatkan pelaksanaan kegiatan, komunikasi penyediaan layanan publik, atau interaksi dengan pemangku kepentingan. Jadi yang ketiga itu adalah implementasi. Bagaimana caranya? Rencana yang telah kita susun dari awal, rencana yang target dan tujuan yang telah kita tentukan di awal pada proses perencanaan, kita implementasikan, kita laksanakan dengan tepat, dengan efektif dan efisien. Selanjutnya pada tahap yang keempat atau proses yang keempat adalah evaluasi. Nah, setelah kita melakukan ketiga tahap tersebut tadi yang telah saya jelaskan, yaitu dari analisis kebutuhan masyarakat, kemudian yang kedua perencanaan, kemudian yang ketiga adalah implementasi atau pengaplikasian, maka langkah yang terakhir yang baik kita lakukan dalam proses dalam menjalankan layanan humas dan layanan publik adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini selalu menjadi yang terakhir atau menjadi poin yang terakhir dalam suatu pembahasan. Nah, setelah implementasi dilakukan, langkah penting berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap hasil dan dampak dari kegiatan humas dan layanan publik. Ini melibatkan mengukur keberhasilan atau apakah dengan pelaksanaan humas dan layanan publik ini sudah mencapai tujuan, mengevaluasi efektivitas komunikasi, dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi pada proses evaluasi ini kita mencari tahu bahwasanya apakah implementasi atau pengimplementasian dari rencana awal kita itu berjalan dengan sukses atau berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, ini dilakukan dengan cara melihat dari umpan balik, melihat dari respon masyarakat terhadap layanan-layanan yang telah diberikan
oleh suatu instansi atau suatu lembaga. Jadi itulah tadi 4 tahap dalam proses dalam menjalankan humas atau hubungan masyarakat dan layanan publik. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya atau pembahasan saya mengenai humas dan layanan publik. Jika sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, karena setiap manusia atau setiap insan di dunia ini pasti tidak luput dari kesalahan, lupa maupun dosa. Seperti dalam hal insanu mahalul khoto wa nisyan, bahwasanya manusia tidak luput dari salah, lupa maupun dosa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.